Halo para warga, kembali lagi bersama Ulans Daily. Pada video kali ini aku akan berbagi resep lasanya yang simple, praktis tapi tetap benar-benar enak. Karena di sini tuh aku untuk saus bolognese-nya nggak bikin sendiri. Kepo kan kayak gimana cara bikinnya? Mari kita mulai. Nah, untuk sheet pasta lasanya sendiri di sini aku pakai yang instan. Ini udah banyak dijual di minimarket sekitar kita. Nah, untuk lemnya sendiri nggak perlu direbus, jadi bisa langsung dipakai, jadi mempermudah tugas kita ya para warga. Nah, untuk saus bolognese sendiri aku meskipun pakai instan, aku tetap akan tumis menggunakan margarin, 1 siung bawang bombay, 3 siung bawang putih, dan untuk mempermantap rasanya jangan lupa pakai garam, merica putih, bisa juga loh lada hitam, tapi di sini anak-anakku kurang suka, dan juga pakai kaldu sapi. Nah, aku lupa menunjuk daging giling sapinya ya para warga, itu bahan utama untuk bolognese. Nah, untuk mempermantap lagi di sini aku pakai 1 sendok teh oregano. Nah, untuk palanya ini sebenarnya bisa dipakai di saus bolognese, tapi nanti aku akan pakainya di saus bechamelnya aja. Nah, untuk bahan-bahan saus bechamelnya aku mempersiapkan 2,5 sendok margarin, 2,5 sendok tepung terigu, lalu ada 500 ml susu UHT, dan ada juga setengah blok keju parut dan setengah blok keju mozzarella. Mari kita mulai aja. Nah, untuk langkah pertama kita akan siapkan dulu saus bolognese-nya. Meskipun instan tadi aku bilang biar tambah gurih, tambah mantep, tambah enak. Jadi di sini aku akan tumis terlebih dahulu dengan 1 siung bawang bombay dan 3 siung bawang putih. Nah, nanti ini tuh akan ditumis dengan margarin. Di sini aku untuk bawang bombaynya enggak dicincang terlalu lembut karena aku suka ada tekstur bawang bombaynya. Dan untuk bawang putih ya aku cincang sewajarnya aja. Oke, bawang bombay dan bawang putih telah selesai dicincang. Saatnya kita lanjut ke step berikutnya ya para warga. Nah, untuk step berikutnya kita panaskan dulu wajan, lalu kita masukkan margarin sekitar 1,5 sendok, tunggu hingga meleleh, lalu kita tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum dan layu. Setelah harum dan layu, kita masukkan daging sapi giling dan kita tumis hingga berubah warna menjadi seperti ini. Nah, ini dia daging sapinya udah berubah warna. Saatnya kita masukkan saus bolognese instan yang biasanya digunakan untuk spaghetti. Meskipun pakai yang instan, ini benar-benar enak kok para warga. Nah, untuk referensi saus bolognese-nya nggak ada sih ya, aku pernah pakai beberapa merek, enak aja, mungkin karena ya enak yang aku coba. Nah, lalu aku tambahkan sekitar 50-100 ml air matang. Lalu aku tambahkan garam, lada, dan kaldu sapi secukupnya. Aku aduk-aduk hingga merata dan tes rasa apakah telah sesuai selera. Dan untuk terakhir aku pakai sekitar 1 sendok teh oregano biar memperkaya rasanya, biar makin wangi juga. Oke, di sini kita tunggu hingga si sausnya menyerap. Jadi di sini aku prefer sih lebih enggak terlalu basah karena nanti jadi susah dipotong kalau terlalu basah. Kan kita juga nanti akan pakai saus bechamelnya ya. Nah, aduk-aduk hingga airnya menyerap. Nah, sekarang kita akan bikin saus bechamelnya. Kita tumis dulu 2,5 sendok margarin. Bukan tumis ya, kita lelehkan hingga benar-benar leleh. Nah, setelah leleh, kita masukkan terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk agar tidak menggumpal. Jadi,
segini dulu, baru aduk cepet biar nggak menggumpal. Nah, nggak menggumpal kan ya para warga. Nah, setelah diaduk-aduk, kita tambahkan susu sebanyak 500 ml. Nah, meskipun udah gurih dari margarin dan susunya, di sini aku tetap untuk saus bechamelnya itu tambah sedikit garam ya, tapi nanti setelah kejunya dimasukkan. Nah, aku masukkan setengah blok keju cheddar yang sudah diparut, lalu aduk-aduk. Setelah itu, masukkan garam secukupnya, lalu pala diparut atau pala bubuk juga bisa, lalu aduk-aduk dan tunggu hingga sedikit mengental. Jangan cair seperti ini ya para warga, nanti benar-benar susah dipotongnya karena terlalu basah. Oke, saus bechamel dan saus bolognese telah siap, saatnya kita menata. Nah, untuk lapisan pertama kita akan pakai saus bechamel aja. Kenapa nggak langsung pastanya? Karena nanti kan ini pastanya itu pasta kering ya. Karena kalau misalnya nggak ada airnya, itu si pastanya nanti bakal tetap agak keras. Aku pernah coba, jadi kita tetap untuk lapisan pertamanya pakai saus bechamelnya aja, dan untuk urutan lapisannya nanti ada pasta, lalu setelah pasta saus bolognese, setelah saus bolognese saus bechamel, dan setelah saus bechamel kita pakai parutan mozzarella atau keju yang easy quick ya, kalau nggak salah, yang cepet leleh itu loh. Nah, setelah saus bolognese kita pakai saus bechamel, lalu kita tambahkan parutan keju mozzarella secukupnya atau sesuai selera. Lanjut lagi ke langkah awal, yaitu kita tata pastanya, lalu kita tata saus bolognese-nya, setelah itu kita tata saus bechamelnya, dan yang terakhir mozzarella-nya. Lakukan itu sampai 5 atau 6 layer ya para warga, sesuai dengan traynya masing-masing. Di sini aku ini untungnya pas banget traynya dengan si pastanya ini, dan aku bikinnya sekitar 5 sampai 6 layer. Gampang banget kan para warga? Untuk saus bolognese-nya itu meskipun kita nggak bikin sendiri, ini benar-benar enak tetap. Karena kalau untuk bikin saus bolognese-nya sendiri aku agak malas, karena agak repot di ngupas tomatnya dan sebagainya. Tapi untuk yang bikin manual atau bikin dari awal saus bolognese-nya itu emang lebih enak dari ini ya para warga. Nanti aku akan share resepnya juga. Tapi ini pun gak kalah enak, ini tetap enak. Anak-anakku dan suamiku pada suka. Nah, ini dia yang terakhir. Ini tuh udah layer terakhir, aku kasih parutan keju mozzarella. Oke, selesai. Saatnya kita panggang para warga. Nah, sekarang kita siapkan oven, kita panaskan oven. Oh iya, sebelum ke itu kita tabur dulu dengan oregano ya, biar mempercantik. Nah, oke, lanjut ke step berikutnya. Kita panaskan oven di suhu 150 derajat dengan api atas bawah, dan waktunya sekitar 45 menit. Ini udah dipanasin terlebih dahulu, lalu kita panggang lasanyanya. Kita panggang hingga atasnya kuning kecoklatan. Selesai deh, ini udah 45 menit. Kalau misalnya dirasa kurang, karena ini kan tergantung dengan keadaan oven masing-masing, bisa ditambah lagi sekitar 5-10 menit, tapi tetap dipantau ya para warga, takutnya kekeringan. Nah, selesai. Cantik banget kan para warga, ini tuh benar-benar enak banget, creamy banget, dan bikinnya juga nggak susah kan?
cocok banget untuk acara kumpul keluarga atau acara-acara keluarga kecil yang benar-benar bermakna. Nah, di sini salahnya aku motongnya dalam keadaan masih benar-benar panas, jadi si kejunya ini nggak ngeset ya para warga. Jadi kalau para warga pengen hasil potongannya cantik banget, ini juga sebenarnya aku masih cantik potongannya. Tapi kalau misalnya benar-benar pengen kelihatan layarnya, pengen ngeset benar-benar, para warga tunggu dulu hingga lasanya ini bener sampai dalam keadaan yang hangat gitu ya, nggak terlalu panas, tunggunya sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, ini dia lasanya andalanku. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube ini. Dadah!